Oke, kembali lagi bersama saya Pak Ompong dalam program Cita-Cita, cerita kita, cerita cinta. Oke, atas dasar banyaknya request dari Gen Z yang sekarang sudah punya hak pilih dan menanggapi hal-hal yang sedang hangat diperbincangkan tentang Asian value, dinasti politik atau human right, akhirnya kita mendatangkan Bapak kita semua di Asing Mataruna Kanesa, Pak Bernard Simamora. Selamat datang Pak, terima kasih sudah berkunjung. Kenapa katanya mendatangkan Pak Bernard? Karena memang beliau adalah salah satu dari pelaku politik yang ada di sini. Praktisi politik. Oh iya, praktisi ya. Dan sudah terjun di dunia politik, mungkinnya sudah banyak sekali pengalamannya, sudah banyak makan asam garam di dunia politik. Dan kita akan kupas dengan jelas dan tuntas nih hal-hal yang banyak sekali dipertanyakan, terutama mungkin dari anak-anak kita yang sekarang sudah saatnya belajar tentang hal-hal politik agar tidak salah terjun mungkin Pak, agar tidak salah melangkah di dunia politik. Baik, langsung saja kita to the point aja ya. Bapak, apa kabar Pak? Baik, Baik. Yang saya mau to the point nggak apa-apa Pak, nggak Ya, apa-apa. Langsung aja. Biar nggak kaget ya dari yang nonton. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama, Pak. Apakah dinasti politik itu boleh dilakukan? Boleh berdasarkan kebiasaan atau tidak boleh berdasarkan hal yang patut. Bentar. Ini sedikit melebar. Boleh didasarkan dengan kebiasaan. Iya. Maksudnya seperti apa tuh, Pak? Kebiasaan di Asia di awal tahun 2000, Asia itu baru belajar yang namanya demokratisasi. Oke. Sedangkan dinasti politik itu sebetulnya bertentangan dengan asas demokrasi. Oh. Dan ada tambahan asas legisme, Iya. asas taat hukum. Siap. Tapi sebelumnya saya mau ajak para Gen Z untuk berpikir tentang politik. Pesan saya, jangan apolitik. Terlibatlah dalam dunia politik. Karena apa? Oke. Politik adalah seni mengelola negara. Wih. Nah, Bagus nih bayangkan kuatnya nih. kalau politik itu dikelola orang-orang jahat, maka negara tinggal menunggu waktu untuk kehancurannya. Kehancuran, betul. Quote bagus nih. Ya. Jadi Gen Z harus terlibat, Pak ya? Harus terlibat dan jangan menganggap politik itu kotor. Ya kalau dikotori orang jahat baru kotor. Oh. Politik bersih itu sebetulnya ada. Dan kalau sekarang banyak perbincangan tentang dinasti politik, itu terjadi akibat dari banyaknya generasi muda yang apolitis. Oke. Ya, asing dari dunia politik sehingga yang berkecimpung dalam dunia politik itu seolah bebas melakukan semaunya. Begitu, Pak William. Jadi para Gen Z memang harus belajar ya mungkin tentang berpolitik yang baik, berpolitik yang bersih agar pemerintahan ini dikuasai oleh orang-orang yang bersih juga mungkin ya, yang orang baik. juga. Jangan biarkan orang jahat menguasai negara. Menguasai. Oke, tapi kalau ternyata yang menguasainya mungkin pas sekarang diragukan kebaikannya atau ya kejahatannya juga masih diragukan sih, dan sudah terlanjur menguasai, terus ada tercium aroma dinasti politik yang terjadi di negara Konoha gitu ya, kita nggak berbicara salah satu negara, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana kita menyikapinya gitu Pak? Ya, kalau kita berbicara dinasti politik dalam bentuk negara kerajaan, it's okay. Tapi kalau dinasti politik di suatu negara yang menganut sistem demokrasi, itu pengingkaran terhadap demokrasi dan undang-undang itu sendiri. Oh, Ya. Karena kalau kebetulan seseorang adalah anak dari pejabat tinggi, kemudian karena dia punya jalan yang dijalani dari awal hingga nyampe di puncak, seperti di Amerika ada George Bush dan anaknya yang jadi presiden, dijalanin dari jalan paling awal, tangga paling awal, it's no problem.
Tetapi kalau anak tiba-tiba jadi ketua partai karena bapaknya presiden, dinasti politik dan itu merusak demokrasi. Itu hanya bisa di negara dengan sistem kerajaan. Oke, jadi catatannya bisa dilakukan asal di negara dengan sistem kerajaan. Kerajaan, tapi Kalau kita kan demokrasi. Oke, tapi kalau demokrasi berarti masih ada syarat-syarat tertentu gitu Pak ya? Iya, harus dijalanin berkarir dari awal. Oke, daftarlah jadi anggota partai, kemudian pengurus kecamatan, pengurus kelurahan, pengurus kabupaten, provinsi, baru pengurus pusat, kemudian ketua umum. Begitu. Oke, jadi step by step. Kalau gitu baru kita bisa menghargai sebagaimana kita menghargai leluhurnya kayak gitulah. Betul, dan itu bukan dinasti, itu dia merit system atau sistem yang berjenjang. Oke, tapi kan katanya Pak kita punya human right katanya Pak, meskipun tidak sesuai step, tapi kan kita punya hak asasi manusia, gimana tuh Pak? Betul, hak asasi itu adalah hak dasar dari setiap orang di muka bumi Iya. yang setara satu sama lain. Betul. Dan dia mendapatkan haknya tanpa mengganggu orang lain atau mengganggu hak human right orang lain. Iya. Tetapi kalau dia punya keistimewaan sendiri yang tidak sama dengan kesempatan yang diperoleh orang lain, maka itu telah mengganggu hak orang lain. Itu bukan human right lagi. Itu mah hak istimewa atau human right istimewa dari karena bapaknya pejabat tinggi. Itu menjadi maksudnya privilege Pak ya? Privilege itu bukan human right. Maaf bagi mereka yang menganggap itu human right, saya tidak setuju. Tidak setuju ya. Dan kalau boleh tahu pandangan Bapak, jadi human right yang tepat itu yang seperti apa tuh? Kesetaraan tiap orang baik di dalam perlakuan di mata hukum maupun di dunia politik harus sama kesempatannya. Tidak ada alasan karena dia anak mantan presiden, anak presiden dengan anak dari pesuruh atau anak dari tukang bakso harus sama kesempatannya. Oke. Dan ada satu lagi nih Pak, kita kan tinggal di Indonesia gitu kan, di wilayah Asia, kita kan punya Asian value nih Pak. Boleh nggak kita menerapkannya sistem ini? Asian value itu sejatinya adalah cara berpikir pemimpin Asia di abad 21, abad 20 ya maaf. Yaitu antara lain digunakan oleh Presiden Soeharto, mantan presiden, kemudian Lee Kuan Yew dan pemimpin Asia lainnya. Betul. Yang dikejar pada saat itu adalah pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan pemerataan ekonomi. Dengan kata lain, secara ekonomi itu mengingkari demokrasi. Sedangkan kalau negara demokrasi, pemerataan lebih penting daripada pertumbuhan ekonomi. Ke abad 21 seharusnya kita bergeser mengikuti sistem pemerintahan negara kita, demokrasi. Maka kalau demokrasi itu saya sebutkan merupakan kebalikan daripada Asian value. Baru paham ternyata. Ini yang harus dipelajari nih bagi Gen Z ya agar tidak salah kaprah. Oke, tapi Pak kalau ini sudah terlanjur nih ternyata salah kaprah nih dalam pengaplikasiannya. Nah, kita sebagai warga negara apakah hanya menerima saja atau bagaimana cara kita menanggapinya gitu Pak? Saya tambahkan tadi, kalau di dalam ekonomi katakanlah perusahaan keluarga, maka Asian value itu ya hak penuh dari yang melakukan ya. Tetapi dalam kaitannya dengan pengelolaan negara atau politik, itu bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Dan ketika kita Gen Z memilih terlibat dalam dunia politik, maka itu harus kita ubah. Diubah itu dengan cara bagaimana? Sebagai negara demokrasi, mengubah pola bernegara itu melalui undang-undang, Pak. Undang-undang itu menjadi pedoman dari setiap warga negara, baik di dalam berpolitik, ekonomi, dan seterusnya. Tetapi undang-undang itu produk siapa? Undang-undang itu adalah produk dari lembaga legislatif atau DPR, bekerja sama atau bersama-sama dengan eksekutif atau presiden.
Oh. Kalau kita terlibat dalam dunia politik, katakan terpilih menjadi dewan, Hmm. maka dia punya kesempatan untuk mengubah undang-undang yang baik buat negara ini bersama-sama dengan eksekutif saat itu, misalnya Oke. presiden. Baik, baik, Pak. Nah, ini ada satu kalimat nih, Pak, yang sekarang lagi rame nih. Minta opini aja dari Bapak. Bahwasanya, Pak, dinasti politik ini cenderung dipaksakan. Itu karena ada yang disembunyikan. Agar si yang disembunyikan ini selamat, tidak terbongkar oleh pemimpin yang selanjutnya, maka dipaksa, didoronglah penerusnya untuk memimpin kayak gitu, Pak. Itu kalimat itu menurut Bapak seperti apa, Pak? Ada betulnya, namun ada unsur lain. Oke, apa tuh, Pak? Yang tadi yang saya akui ada betulnya karena cenderung ketika seseorang mempunyai power politik atau anaknya punya power politik, maka itu akan bisa menutupi apa kesalahan masa lalunya. Oke. Yang kedua, ya bisa dinasti politik itu atas dasar aji mumpung. Oh. Mumpung bapak berkuasa, mumpung paman jadi hakim, mumpung ya kalau tidak nanti tidak ada kesempatan ini hilang. Oh iya, betul, betul. Yang ketiga itu alasannya adalah ya supaya orang-orang lain bisa menyembunyikan borok dari pemimpin sebelumnya. Karena pemimpin bagaimanapun juga adalah manusia, ya, Betul, yang nobody perfect, tidak sempurna, pasti ada kesalahan. Masalahnya sebesar apa kesalahan yang mau ditutupi, maka dicarilah cara-cara dengan mendinastikan politiknya atau ya membuat orang lain ikut menutupi hal tersebut yang sekarang disebut dengan bahasa sandra menyandra. Ngeri kali namanya Anda. Oke, ada satu lagi ungkapan nih yang ini ada yang request nih. Terus lantas bagaimana pendapatnya kalau ada yang bilang bahwasanya nggak apa-apa lah korupsi, yang penting semua happy katanya. Gimana tuh, Pak? Ngeri kali kalau dengar-dengarnya tuh, Pak. Iya, kalau melihat korupsi itu sekedar bagi-bagi uang, bagi-bagi rezeki. Tetapi korupsi itu tidak hanya dilihat dari segi uangnya, merugikan uang negara atau bukan, tapi soal mentalitas, Pak. Betul. Soal mentalitas pendusta. Ketika korupsi bareng-bareng ditolerir, maka bangsa ini adalah bangsa pendusta yang tinggal menunggu saja kehancurannya kapan. Wih, serem ya. Tapi emang bisa jadi terjadi, Pak, ya, kalau memang hal seperti ini terus dipupuk ya, terus dipertahankan gitu. Ya harus ada upaya-upaya pemberantasan korupsi di luar daripada penegak hukum yang sekarang, Pak. Oh. Siapa sih penegak hukum di bidang korupsi sekarang? Ya, siapa tuh, Pak? Sebetulnya ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Tetapi kan tidak bisa membersihkan air dengan tangan kotor. Iya, betul. Saya harus mengakui tidak semua atau malah tidak lebih banyak yang bersih di antara penegak hukum daripada yang kotor. Maaf saja. Nah, oleh karena itu pemberantasan korupsi itu harus juga bagian dari usaha masing-masing orang warga negara. Oke. Dia melihat sesuatu yang curang, dia laporkan. Dia melihat ada orang lain melakukan penyalahgunaan kewenangan, ya ingatkan atau laporkan. Jadi pemberantasan korupsi atau meminimalkan korupsi adalah usaha bersama dari setiap warga negara bersama aparat penegak hukum. Oke. Tapi kalau zaman sekarang, Pak, ya meskipun sedikit yang bungkam gitu. Jadi ada yang informasi lah ya, kalau kita melaporkan sesuatu tuh malah berbalik bumerang bagi si pelapornya kayak gitu. Itu yang jadi apa ya, keseganan mungkin bagi masyarakat atau bagi warga biasa lah seperti kita untuk melapor, karena seringkali orang yang harusnya gitu melindungi kita malah ikut berenang di itu. Jadi
waduh kok jadi si pelapornya yang kena bumerang lah kayak gitu Pak. Itu apa sih yang harus kita lakukan Pak sebenarnya Pak? Ya, ada lagunya sebetulnya. Ya coba gimana Itu, Pak? jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta. Asik. Berani berkata tidak. Ya, ada resiko. Iya, orang mengatakan yang benar ada resikonya. Kita harus terbiasa mengambil resiko itu. Oke, ini jadi bagi para Gen Z nih, kaum yang sangat enggan mengambil resiko, ternyata harus mulai keluar dari zona nyaman, harus mulai bergerak, menyesuaikan dengan perubahan zaman yang kian hari, kian ke arah yang tidak menentu gitu Pak. Jadi makin kesini makin kesana Pak. Jadi sadarlah bahwa pemilik negara ini adalah kita, sama haknya seorang Gibran dengan seorang Bernard bernegara. Asik. Oleh itu kesempatan yang sama juga mengelola negara sama bagi setiap orang termasuk Gen Z, apalagi dia sudah umur 17, 18 sudah punya hak pilih. Berpikirlah turut mengelola negara ini. Betul. Saya ingat waktu itu dulu zaman 90-an katanya Pak Harto, orang-orang yang akan jadi pemimpin adalah anak-anak muda sekarang katanya waktu itu. Yang gemar bermain 20 tahun ke depan bahwa kalianlah yang akan memimpin bangsa ini. Betul. Dengan satu kalimat saya katakan, student today, leader tomorrow. Asik, luar biasa. Ini quote-nya harus, ini editor tolong ya. Dan harus didengarkan baik-baik nih para Gen Z. Bahwasanya kebiasaan Gen Z ini hanya bisa berkomentar, hanya bisa mengkritik, tanpa mau terjun untuk merubahnya. Maka pola itu harus sedikit dirubah. Boleh berkomentar, boleh berkritik, tapi boleh juga dan harus juga untuk ikut berperan dalam merubah hal negatif ke hal yang positif. Wih, keren sekali. Pelajarannya Pak, selain itu mungkin apa pelajaran yang benar-benar harus dilakukan oleh Gen Z sekarang untuk persiapan lah di periode pemilu yang ke depan atau di masa pemerintahan yang akan datang. Iya, kita ini negara dengan penduduk sekitar sekarang 300 juta, dan kita adalah, setiap orang adalah salah satu di antara warga negara yang berhak atas negara ini. Tidak ada yang ujuk-ujuk sukses. Betul. Seperti tadi, saya adalah seorang anti dari dinasti politik. Iya. Dengan cara itu, ketika seseorang mau mengelola negara, mulailah dari langkah paling awal. Berorganisasilah, bekerja samalah, biasakan dirimu bekerja dalam tim. Betul. Selanjutnya akan naik ke organisasi yang lebih besar. Nanti ketika dewasa mungkin masuk ke organisasi politik atau partai politik, dan disitulah kesempatan untuk mengelola negara ini. Apalagi kalau sudah terpilih. Mantap. Sekarang ini DPR RI kita 700. Bayangkan kalau alumni Taruman Ganesha ada 30 orang di DPR RI, maka negara ini bisa diperbaiki dengan konsep yang seperti amin. Amin. Luar biasa sekali pembahasan kali ini, daging semua ya, sangat berbobot. Jadi terus saksikan dan terus tonton setiap episode dari Cita-Cita. Masih banyak yang akan kita bahas tentang hal-hal yang masih hangat diperbincangkan, atau mungkin tentang kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Taruna Ganesha. Mungkin itu saja Bapak perbincangan kita hari ini. Apakah masih ada yang disampaikan, pesan atau apa mungkin untuk sobat-sobat kita yang sedang menonton hari ini? Ya, tetap bersemangat. Jangan menganggap terpisah dari negaramu. Negara ini milikmu, milik saya, milik semua warga. Asik. Tetap semangat. Oke, tetap semangat bagi semua. Oke, don't go anywhere. Aduh, Pak Balatak nih teh. Pokoknya jangan kemana-mana, terus saksikan pokoknya ya setiap episodenya. Masih bersama saya Pak Ompong, ataupun nanti ada host baru di sini yang lebih cetar membahana, yang pokoknya akan membawa perubahan bagi bangsa, minimal bagi sekolah dulu Pak ya, mungkin ya, umumnya atau maksimalnya bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Ditutup dengan pantun ya. Hari ini spesial karena hari ini pembahasannya kita sangat spesial.
Yang nonton nanti jangan lupa bilang cakep ya pokoknya. Ada cabe, ada tomat, cakep. Ada gula sama terasi, cakep. Sok sekarang kita nyambel. Terima kasih, bye bye.